Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarna bil ittihadi wal ittisami bihablihil matin. Nusalli wa nusallima ala nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah. Qala Allah ta'ala fi Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Marilah senantiasa kita mensyukuri nikmat Allah, yaitu mensyukurinya dengan tindakan yang nyata, dengan menggunakan segala nikmat ini sebagai sarana untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh banyak dan luar biasa besar nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita, dan nikmat yang terbesar adalah tatkala kita masih bisa merasakan nikmatnya iman, sehingga dengan iman itu kita masih dengan ringannya, dengan mudahnya menjalankan perintah-perintah Allah, dan juga dengan mudahnya pula kita menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Dan sebuah kesyukuran yang besar pula tatkala detik ini kita masih bisa menjalankan, menghadiri seruan ibadah salat Jumat, yang dimana ibadah ini diserukan kepada hamba-hamba Allah yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Maka salat Jumat ini tidak lain diserukan, diperuntukkan kepada alladzina amanu, orang-orang yang telah iman. Dan sekaligus tatkala sebuah syariat, sebuah perintah ditujukan kepada orang yang beriman, maka fungsi syariat tersebut, ibadah tersebut sekaligus sebagai barometer, sebagai pengukur kualitas iman seseorang. Maka respon kita terhadap perintah sholat Jumat ini juga sekaligus menunjukkan kualitas iman kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah berharap dengan panggilan sholat Jumat ini supaya hamba-hambanya yang beriman itu fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai', yaitu bergegas, bersegera. Maka ketika kita merespon panggilan sholat Jumat ini dengan sungguh-sungguh, dengan bergegas, dengan bersegera, dengan penuh semangat, maka sejatinya kita sedang menunjukkan kualitas iman yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Namun apabila sebaliknya sholat Jumat ini kita respon dengan biasa-biasa saja, atau mungkin ada juga yang menyepelekan, bahkan ada yang meninggalkannya, maka itulah kualitas iman yang tengah dia tunjukkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Sebagaimana yang telah kita ketahui dan kita sadari bahwasanya kehidupan kita di dunia ini pasti tidak lepas dengan yang namanya cobaan, ujian. Tidak jarang kita sering terluka dalam menghadapi hidup kita di dunia ini. Karena memang jelas tatkala seseorang itu telah menyatakan keimanannya, maka dia tidak akan luput dari yang namanya ujian atau cobaan atau bala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai konsekuensi iman. Ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira mereka akan ditinggalkan begitu saja, dibiarkan begitu saja setelah menyatakan keimanannya, wahum la yuftanun, lalu mereka tidak difitnah, tidak dicoba, tidak diuji? Maka sungguh tidak demikian. Hidup kita di dunia ini pasti tidak akan pernah luput
dari ujian, karena memang dunia ini adalah tempatnya ujian. Manusia semuanya tidak akan lepas dari ujian, dari cobaan, dari luka, musibah. Bahkan manusia terbaik di muka bumi ini pada kenyataannya juga sangat menderita hidupnya. Kekasih Allah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah utusan Allah, kekasih Allah, Rasulnya, tapi dalam menjalani kehidupan juga tidak pernah lepas dan luput dari yang namanya luka. Kalaupun dunia ini penuh dengan kasih sayang, kalaupun di dunia ini penuh dengan kelembutan atau penuh dengan fasilitas yang menghindarkan kita dari ujian, kalaupun dunia ini boleh memanjakan siapapun yang ada di dalamnya, maka tentu yang paling layak untuk dimanja adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau sama sekali tidak memaksiati Rabb-nya, tidak berpaling dari ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala, tapi justru fakta membuktikan justru hidup beliaulah, hidupnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini tidak pernah lepas dengan yang namanya luka, baik itu luka fisik ataupun luka hati, karena perlakuan-perlakuan manusia di sekitarnya yang sungguh sangat menguji. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, betapa tidak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupannya berkeluarga, putrinya, punya putri yang telah dinikahkan lalu diceraikan oleh suaminya. Istrinya sendiri difitnah, istrinya beliau sendiri digunjing, difitnah, dituduh berzina. Maka dalam hal ini Rasulullah juga penuh menghadapi ujian dan luka. Bahkan pamannya sendiri, hingga di akhir hayatnya tatkala beliau berusaha untuk mengajak sang paman yang sangat mencintainya ini, dan beliau juga cinta kepadanya, yang sangat baik perlakuannya, justru di akhir hidupnya tatkala beliau sallallahu alaihi wasallam mengajak pamannya untuk beriman, tapi justru pamannya ini dikerumuni oleh kawan-kawannya dan lebih memilih mempertahankan harga dirinya di sekitar, di depan kawan-kawannya daripada harus memilih ajakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukankah ini sangat melukai perasaan Nabi? Tapi hal itu juga merupakan pelajaran. Allah Subhanahu wa taala langsung menghibur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sebuah ilmu, dengan sebuah penyadaran, innaka lan tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Sungguhnya engkau tidak akan pernah bisa memberikan hidayah, petunjuk kepada siapapun, sampai siapa yang engkau cintai sekalipun, melainkan Allah yang maha memberi petunjuk kepada siapa saja yang dikehendaki. Maka dengan hal ini Rasulullah dengan pengetahuannya, dengan wahyu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini menjadi sadar, dan beliau terhibur dengan luka yang sebelumnya, yaitu luka batin, karena sang paman tidak berhasil didakwai, tidak berhasil diajak menuju iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau dunia ini ramah, maka paling berhak untuk ramah terhadap Rasulullah, tapi ternyata tidak. Apabila manusia itu tinggal di dunia, maka jangan berharap bisa terbebas dari luka atau ujian atau musibah. Latar kabunna tobakon am tobakon. Sungguh akan kamu jalani tingkat demi tingkat dalam kehidupan. Maka kalimat ini, ayat ini dalam surah Al-Insyiqaq tersebut juga ditafsirkan oleh para ulama, yang salah satunya dalam Sofwatut Tafasir, yaitu latar kabunna tobakon am tobak, engkau akan melewati anak tangga menuju anak tangga berikutnya. Secara bahasa demikian maknanya, dan secara pemahaman, secara tafsirnya, latar kabunna musibatan tilwal musibah, kau lewati satu luka, ketika luka sembuh maka akan melewati luka berikutnya.
ketika kau berhasil menyelesaikan sebuah musibah, maka akan engkau lewati lagi musibah yang setingkat lebih tinggi lagi setelahnya. Maka dalam hal ini, dalam hidup, yang perlu kita siapkan adalah mental dan juga kedewasaan ilmu. Ketika Nabi terluka karena beliau merasa gagal dalam berdakwah, yaitu mengajak pamannya, tapi ketika disadarkan oleh Allah diberi ilmu, itu bukanlah kegagalan, tapi urusan hidayah itu adalah hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka beliau menghadapi kenyataan tersebut dengan kedewasaan ilmu. Maka beliau sangat bersyukur dan juga sangat merasa beruntung ketika mendapatkan segala solusi dalam kehidupan ini langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah, apabila kita hidup bersama manusia, maka tak seorang pun yang tidak tersakiti oleh manusia tersebut. Selama kita hidup bersama manusia, maka kita juga tidak akan pernah luput terluka oleh perilaku, oleh omongan, pembicaraan manusia yang ada di sekitar kita, bahkan sampai orang terdekat pun. Bukankah justru orang yang selalu bersama kita itulah yang juga berpotensi untuk mengukir luka di hati kita? Bukankah orang tua yang bersama anaknya kadang dia juga sering terluka oleh perilaku atau perkataan anaknya? Begitu juga sebaliknya. Bukankah seorang anak yang setiap hari bersama dengan orang tuanya juga kadang sering terluka dengan perkataan atau perbuatan orang tuanya? Bahkan dengan pasangan sendiri pun, pasangan hidup istri kita yang setiap saat mendampingi, justru dia itulah yang berpotensi untuk mengukir luka di hati kita. Maka kita tidak akan pernah terbebas dari luka yang diukir oleh manusia selama kita hidup bersama manusia. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, karena memang kita ini diarahkan, ya, diperintahkan untuk hidup ini juga harus bersama manusia. Sebaik-baik manusia itu adalah yang memang dia tuh banyak bergaul dengan sesama manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda dalam hal ini, al mu'minul ladzi yukhalitun nasa wa yasbiru ala adzahum khairun minal ladzi la yukhalitun nasa wa la yasbir ala adzahum. Manusia, seorang mukmin yang bergaul di tengah masyarakat dan bersabar terhadap gangguan mereka, itu lebih baik dari seorang mukmin yang tidak bergaul di tengah masyarakat dan tidak bersabar terhadap gangguan mereka. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Maka kita yang hidup bersosialisasi, banyak bergaul, banyak berhubungan dengan orang lain, dengan masyarakat, itu lebih baik daripada beruzlah, daripada menyendiri, membatasi diri dari sosial, membatasi diri dari masyarakat lantaran kita tidak siap atau tidak mau bersabar terhadap gangguan-gangguan yang timbul darinya. Maka dalam hal ini ada sebuah kisah, ada sebuah percakapan. Qala Auza'i li rajulin. Seorang guru ini pernah memberi nasihat kepada seseorang, yang dimana seseorang itu mengatakan kepada syekh, kepada gurunya yaitu Al-Auza'i, meminta sesuatu, yaitu uridu baitan bijiwari unasin la yaktabuna wala yahsuduna wala yubghiduna fa akhadhani ilal maqbarah wa qala huna. Seseorang itu meminta kepada syekhnya, kepada gurunya, yaitu uridu baitan, aku ingin tinggal di sebuah rumah, bijiwari unasin, yang rumah itu bertetangga dengan orang-orang yang kriterianya adalah la yaghtabuna, orang-orang yang tidak akan pernah ada yang ghibah, wala yahsuduna, tetangga yang sama sekali tidak ada yang hasad, wala yubghiduna, dan tidak ada tetangga sama sekali yang melakukan keburukan-keburukan. Lalu apa kata seorang guru tersebut? Fa'akhadhani ilal maqbarah. Maka orang yang meminta tadi minta sebuah rumah yang bertetangga dengan orang banyak,
Tapi orang-orangnya itu sama sekali tidak boleh ada yang ghibah, tidak ada yang hasad, tidak ada yang marah, tidak ada yang berperilaku buruk. Maka seseorang ini diajak ke sebuah tempat. Lalu sang syekh, sang guru tadi mengatakan, "Huna, ini tempatnya," yaitu al-maqbarah, kuburan. Maka di dunia ini tidak mungkin kita bertetangga, tidak mungkin kita hidup dalam masyarakat yang hidup bersama orang banyak tanpa ada orang-orang yang melakukan keburukan terhadap kita, tanpa kita merasa terganggu dengan orang yang banyak tersebut. Pepatah menyebutkan, barang siapa yang menginginkan, yang mencari teman, man tolaba akhon bila aibin baqiya bila akhin. Barang siapa yang mencari teman tanpa aib, maka dia akan tinggal sendiri tanpa teman. Maka dimanapun manusia itu pasti ada saja hal-hal yang tidak kita senangi. Maka kita hidup di dunia ini, hidup bertetangga, hidup dalam relasi pekerjaan atau dalam perkeluargaan, kita harus bisa berkolaborasi, harus bisa bersosialisasi dengan orang yang kita suka ataupun tidak. Di tempat bekerja pasti kita punya tim yang di dalamnya isinya orang yang kita suka maupun tidak. Tapi yang lebih penting adalah bagaimana supaya kinerja tim ini sukses, pekerjaan ini berhasil sesuai dengan planningnya, sesuai dengan tugasnya, meskipun di dalamnya ada orang-orang yang kita sukai maupun tidak. Maka itu tidak akan pernah luput. Maka dalam hal ini kita pun tatkala hidup di dunia ini bersama orang-orang banyak, pasti berpotensi kita akan terluka, tersakiti, kita akan terganggu. Maka itu kita harus menyadari memang kehidupan dunia beginilah adanya. Kadang gangguan atau luka atau kadang kita merasa tersakiti itu juga bukan mutlak karena faktor eksternal. Kadang ini adalah masalah pemahaman kita, mindset, persepsi, anggapan kita yang keliru. Sebuah misalkan ketika dalam sebuah majelis, dalam sebuah lingkungan belajar, anak ngaji misalkan, dalam sebuah tempat ngaji, sebuah TPQ, ada santri atau anak yang tertidur. Lalu pasti sang guru ngaji ini membangunkan dia. Nah, ini masalah persepsi. Anak yang enak-enak tidur dibangunkan, mungkin gurunya membangunkan dengan suara yang lantang karena dia sedang mengajar ngaji dengan suara yang keras, maka terbawalah dia membangunkan sang anak dengan suara keras. Tapi persepsi anak ini berbeda. Dia merasa enak-enak tidur, dibentak, dibangunkan, maka dia menganggap sang guru ini jahat. Tapi persepsi sang guru berbeda. Dia tidak mau ada muridnya, santrinya yang tidak mendapatkan ilmu darinya, sementara teman-teman yang lain mendapatkannya. Maka dia ingin supaya mendapatkan kabar baik juga, mendapatkan maklumat ilmu juga sama seperti teman-temannya. Maka dibangunkanlah anak ini. Itu persepsi dari sang guru. Maka kadang manusia juga seperti itu, perlu kedewasaan dalam menghadapi luka. Kadang tatkala ada orang yang memperingatkan kita, lalu kita tersakiti dengan perbuatannya itu, padahal itu hanya persepsi kita saja. Sedangkan orang yang memberi peringatan kepada kita, yang menegur, itu ada niat baik, yaitu untuk sebuah kebaikan, perubahan, supaya kita tidak melenceng. Tapi karena persepsi kita yang berbeda, bisa menganggap dia telah melukai atau diri kita tersakiti oleh orang tersebut. Maka ciri orang yang dewasa salah satunya adalah al-adlu indal ghadab war ridho, adil ketika marah dan senang. Ketika ada yang menyakiti, maka kita perlu memeriksa terlebih dahulu, cek dulu, jangan-jangan memang dia sedang mengingatkan. Jika tidak diingatkan justru bisa malah menyakiti. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Maka selama kita hidup dengan manusia ini, sekali lagi tidak mungkin kita terbebas dari luka, tidak mungkin kita tidak tersakiti. Maka kita harus faham, kita harus mengetahui dan menyadari bahwa manusia ya demikianlah adanya. Lalu apa yang kita lakukan tatkala kita benar-benar terzalimi,
tatkala kita benar-benar tersakiti oleh manusia, maka ada 3 tawaran di dalamnya. Ada 3 cara bagaimana apa yang kita perbuat. Ada 3 opsi, 3 pilihan, yang dimana itu bukanlah sebuah dosa, itu bukanlah sebuah aib, tapi ini adalah tawaran yang ada dasarnya. Yang pertama, ketika kita tersakiti oleh seseorang, maka balaslah keburukan dengan keburukan yang semisal. Ketika seseorang berperilaku buruk kepada kita, dan itu memang benar-benar buruk, dan kita tersakiti olehnya, dan itu adalah kedzaliman, maka kita boleh membalas dengan keburukan yang serupa. Mungkin ini terdengar agak ekstrim. Kalau salah paham bisa dianggap ini adalah sebuah dendam. Padahal ini sesuatu yang sah, sesuatu yang boleh dilakukan. Fajaza'u sayyi'atin sayyi'atun misluha. Para mufassirin juga menafsirkan ini sesuatu yang buruk, maka boleh dibalas dengan keburukan. Ya, dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang setimpal. Maka silakan, boleh sebuah keburukan itu kita balas dengan keburukan yang serupa. Tapi kalau kita membalas keburukan dengan keburukan, paling yang kita dapatkan di dunia ini hanya sekedar rasa puas bisa membalas. Bahkan yang sering terjadi bukan rasa puas. Meskipun kita sudah membalas dengan keburukan yang setimpal, kadang setan tetap menggoda, menjadikan kita merasa bahwasanya apa yang sudah kita balaskan itu belum setimpal. Akhirnya kita bernafsu untuk membalas lagi. Maka kita harus berhati-hati. Meskipun ini sesuatu yang dibolehkan, tapi ada batasnya. Fajaza'u sayyi'atin sayyi'atun misluha, yang setimpal, yang setara. Dan yang kita dapatkan hanya kepuasan bisa membalas itu. Tapi itu diperbolehkan. Tetapi yang bahaya adalah tatkala setan tetap menggoda kita untuk menjadikan kita tidak puas dengan balasan, sehingga kita ingin melakukan kedzaliman yang bisa jadi melebihi daripada orang tersebut zalim kepada kita. Yang kedua, bisa jadi kita tidak membalasnya, tapi kita bisa menuntut, yaitu di akhirat. Kita memohon kepada Allah supaya kita bisa menuntutnya nanti di akhirat, dan kita tidak membalasnya di dunia. Dalam hal ini ada sebuah sabda Rasulullah mungkin yang sangat familiar, yaitu yang judulnya tentang muflis. Atadruna mal muflis? Qalu al muflisu fina man la dirhama lahu wala mata'a. Qala innal muflisa min ummati ya'ti yaumal qiyamati bi sholatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti qad syatama hada wa qadhafa hada wa akala mala hada wa safaka dama hada wa daraba hada fayu'ta hada min hasanatihi wa hada min hasanatihi fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqda ma alaihi ukhidha min khatayahum faturihat alaihi thumma turiha finnar, akhrajahu Muslim. Sebuah hadis yang sangat familiar yang sering kita kaji, yaitu dari Abi Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atadruna mal muflis?" Tahukah kalian siapakah muflis? Siapakah orang yang bangkrut? Para sahabat menjawab, di kalangan kami muflis adalah orang yang la dirhama, yang tidak punya dirham, yang tidak punya harta, itulah bangkrut. Nabi bersabda, muflis di antara umatku ialah orang yang kelak di hari kiamat datang lengkap dengan membawa pahala ibadah salat, ibadah puasa, zakat, tetapi di sisi lain, di samping itu dia juga membawa dosa berupa makian kepada orang, menuduh yang ini, menumpahkan darah yang ini, menyiksa yang ini. Lalu diberikanlah pada yang ini sebagian pahala kebaikannya, juga pada yang lain. Maka orang muflis itu yang punya banyak pahala, tetapi di sisi lain dia zalim terhadap orang lain, pernah mencaci, menyakiti dan sebagainya, maka pahalanya diberikan kepada korban-korbannya itu. Maka dia muflis. Sewaktu kebaikannya sudah habis, padahal dosa belum terselesaikan, maka diambillah dosa-dosa mereka itu, summa turikat,
summa ditimpakan kepada dirinya, kemudian dia dihempaskan ke dalam neraka. Hadis riwayat Muslim dan Ahmad. Maka itulah muflis. Tatkala kita tersakiti, kita terzolimi oleh orang lain, bisa jadi kita tidak membalasnya, kita mendiamkannya, tapi kita bisa memohon kepada Allah untuk menuntut di akhirat nanti, dan bisa jadi orang-orang itu nanti akan berurusan dengan kita di akhirat. Yang ketiga, tidak membalas di dunia dan tidak menuntut di akhirat, maka Allah lah yang akan mengurus semua ganjarannya di akhirat. Yaitu lanjutan dari Quran surah Asy-Syura 40 tadi. Fajaza'u sayyi'atun sayyi'atin misluha, itu tidak berhenti sampai di situ. Ayatnya bersambung, faman afa wa aslaha fa ajruhu 'alallah innahu la yuhibbuz zalimin. Dan barang siapa yang memaafkan dan berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat, maka pahalanya dari Allah, sungguh dia tidak menyukai orang-orang yang zalim. Maka ketika kita teraniaya, ketika kita terzalimi, bukankah di situ saat doa-doa mustajabah? Bukankah di situ saatnya doa-doa itu dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, maqbulah? Lalu apa salahnya tatkala kita gunakan kesempatan itu untuk berdoa, memohon segala kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala? Apa salahnya tatkala kita dizolimi, kita difitnah, kita menjadi orang yang mazlum, lalu doa kita tidak ada hijab, tidak terhalang dengan Allah Subhanahu wa taala? Apa salahnya kita gunakan untuk memohon kebaikan kehidupan kita dunia dan di akhirat, dan untuk kebaikan sesama? Maka itu menjadi sesuatu yang lebih berharga. Itu akan menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat. Karena apa? Urusan kita sesama manusia itu adalah bagaimana kita memaafkan seseorang itu atau tidak. Tatkala kita mau memaafkan, maka urusan kita sesama manusia selesai. Tapi jangan khawatir, dan kita harus berhati-hati, urusan manusia dengan Tuhannya tidak bisa diselesaikan sesama manusia. Urusan Allah adalah Allah akan mengampuni pelaku yang zalim atau tidak, itu adalah bagaimana seorang itu bertaubat atau tidak. Maka kita biasakan, meskipun kita punya potensi, kita punya kemampuan untuk membalas, untuk menuntut, tapi marilah, bukankah cara yang ketiga itu yang lebih utama? Kita gunakan posisi kita yang sedang terzalimi, yang sedang terluka oleh orang lain, kita gunakan untuk memohon kebaikan untuk hidup kita dan untuk kehidupan seluruhnya yang ada di muka bumi ini, sehingga kita memohon yang baik-baik kepada Allah. Itu adalah sebuah kesempatan. Ketika kita tersakiti, kita terzalimi, itu kesempatan emas. Doa kita tidak ada hijab, tidak terhalang. Maka kita mintalah kebaikan-kebaikan, lalu kita maafkan. Waman aslaha, waman afa wa aslaha. Dan barang siapa yang memaafkan dan islah, melakukan perbaikan di situ, maka bukankah Allah yang akan menjamin semuanya? Biarlah urusan dosa seorang pelaku itu urusan dia dengan Tuhannya. Tapi yang penting, tatkala kita tersakiti, terzalimi, kita punya kesempatan emas untuk memohon apapun kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wal dzikril hakim, wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Faman yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala habibina al-mustafa sayyidul mursalin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Ayuhan nas usini wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun kama qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Maka tatkala hidup kita ini tidak akan pernah luput, tidak bisa terlepas dari gangguan-gangguan,
Tidak pernah kita itu terbebas dari luka. Tidak mungkin selama hidup kita tidak tersakiti sama sekali. Maka tinggal bagaimana sikap kita supaya tidak semakin tersiksa ketika kita mendapatkan luka atau kita bersinggungan dengan makhluk lain sehingga kita tersakiti. Maka tentunya kita harus senantiasa tersenyum. Bagaimana supaya kita masih bisa mengukir senyum dalam hidup ini meskipun kita tidak luput dari luka? Maka kita harus tetap ridho, kita harus berhusnudzon, berbaik sangka, optimis, semangat. Maka kita harus memahami bahwasanya kita harus yakin bahwa yang tersakiti oleh orang lain hakikatnya sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala melalui orang tersebut. Tatkala kita punya tetangga yang menyakitkan, itu artinya Allah sedang menguji kita, sedang mengirim seorang tersebut di samping rumah kita, yaitu untuk menguji kita. Dan kita harus yakin bahwasanya man yuridillahu bihi khairun yusib minhu, man yuridillahu bihi khairun yusib minhu. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah kebaikan, maka yusib minhu, Allah memberikan musibah kepadanya. Seorang yang diuji pasti akan dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, barang siapa yang diinginkan kebaikan, maka Allah itu akan memberinya musibah. Kita harus yakin. Berarti tatkala semakin kita diberi cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus sadar terlebih dahulu bahwasanya ujian, luka, rasa sakit itu adalah Allah yang memberikan. Dan fungsinya tidak lain adalah karena Allah menghendaki kebaikan pada diri kita. Maka yang kedua, supaya kita tetap tenang dan tetap bisa menyungging senyum meskipun hidup di atas luka. Ketika tersakiti, cukuplah kita diam, kita nikmati karena kita sesungguhnya sedang dibela oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini ada sebuah riwayat, yaitu tatkala Abu Bakar As-Siddiq sedang dicela oleh seseorang, sedang diolok-olok, sedang dihina. Anna rajulan syatama Abu Bakrin wan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam jalisun. Abu Bakar As-Siddiq sedang dicela oleh seseorang dan Nabi sedang duduk di sampingnya, dan Nabi diam saja sambil tersenyum. Lalu apa yang terjadi? Ketika itu Abu Bakar As-Siddiq membalas celaan dan merespon apa yang telah dilakukan oleh orang tersebut. Lalu Nabi berdiri dan pergi meninggalkan Abu Bakar As-Siddiq. Lalu beliau bertanya, "Ya Nabi, ya tadi itu saya itu dicela, diolok-olok oleh orang kok jenengan senyum. Justru ketika aku membalasnya malah engkau pergi." Maka yang terjadi sesungguhnya adalah sesungguhnya ada malaikat bersamamu yang akan membantahnya untukmu. Ketika kau mulai membantah sebagian perkataan atau celaannya, setan datang. Aku tidak akan pernah mau duduk bersama setan. Maka Nabi tersenyum ketika Abu Bakar As-Siddiq dicela. Dan beliau diam, maka Nabi suka karena akan ada malaikat yang membela, yang membantah celaannya tersebut. Tapi tatkala Khalifah Abu Bakar As-Siddiq ini berdiri, sahabat ini berdiri, lalu membalas celaan itu, justru Nabi meninggalkannya. Karena Nabi SAW tahu ketika dia lakukan itu ada setan yang datang, dan Nabi tidak akan pernah sudi duduk bersama setan. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Dan juga ada sebuah ibrah yang bisa kita ambil dari sahabat yang sama, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Kembali kita mengingat, yaitu sebuah peristiwa tatkala Sayyidah Aisyah, istri Nabi yang juga putri Abu Bakar ini, difitnah dengan tuduhan telah berzina. Lalu setelah diselidiki, ternyata yang menjadi provokator salah satunya adalah Mistah, keponakan Abu Bakar As-Siddiq. Keponakannya sendiri, maka marahlah Abu Bakar As-Siddiq. Karena keponakan yang ini adalah keponakan yang kurang mampu dan hidupnya itu ditanggung, dibantu oleh
Abu Bakar As-Siddiq. Maka beliau dia bersumpah setelah tahu bahwasanya yang memfitnah putrinya, istri Nabi, ini adalah Mistah tersebut, maka dia bersumpah untuk memutus bantuan-bantuan yang selama ini diberikannya. Lalu turunlah ayat yang memerintahkan atau yang memperingatkan akan hal itu, yaitu wala ya, yang dimana Allah Subhanahu wa taala berfirman wala ya'tali ulul fadli minkum wassa'ah an yu'tu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Maka dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah An-Nur ayat 22, dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah bahwa mereka tidak akan memberi bantuan kepada kaum kerabatnya, orang-orang miskin, orang-orang hijrah, dan yang ada fi sabilillah, dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak ingin bahwa Allah mengampunimu, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang? Maka hal ini Abu Bakar As-Siddiq merasa bahwasanya ayat ini sindiran untuknya, maka dia bertaubat dan kembali memaafkan dan berlapang dada terhadap kejadian tersebut. Maka tatkala kita melapangkan dada kita, memaafkan, maka betapa indahnya, betapa kesempatan itu menjadi sesuatu yang berharga, yang jaminannya adalah Allah Subhanahu wa taala yang akan mengampuni dan merahmati kita. Yang keempat juga dalam kisah Fathu Makkah, Nabi SAW seperti halnya kita ketahui, keadaan beliau di Mekah adalah selalu dizolimi, dipersekusi, dikriminalisasi, bahkan berkali-kali ada percobaan pembunuhan. Lalu dalam peristiwa Fathu Makkah itu beliau datang dengan pasukan yang jumlahnya jauh lebih besar daripada suku Quraisy. Maka mereka kaum di Mekah mengatakan, al-yauma yaumul malhamah, hari ini adalah hari pembantaian. Mereka sudah ciut, sudah pasrah melihat pasukan Nabi sangat banyak. Tapi apa kata Rasulullah SAW? Al-yauma yaumul marhamah, hari ini adalah hari kasih sayang. Beliau menghadapi orang-orang yang mengkriminalisasi beliau, yang berkali-kali mencoba untuk membunuhnya, yang mencela, yang menyakiti baik fisik maupun secara mentalnya. Tapi beliau malah mengampuni, merahmati, menjalin sebuah hubungan kasih sayang dengan mereka, yaitu dalam peristiwa Fathu Makkah. Maka sesungguhnya tersenyum saat diri kita terluka, tersenyum saat kita tersakiti, itu sebenarnya adalah amalan yang meneladani Nabi kita Rasulullah SAW. Maka dalam menghadapi segala cobaan di muka bumi ini, kita sadari dari mana datangnya cobaan itu dan apa sebenarnya makna dan fungsi dari Allah memberikan kita luka, cobaan, kita tersakiti dengan orang lain. Kita harus menyadarinya sehingga kita bisa menjalani hidup ini dengan tetap tersenyum, berlapang dada, dan juga mendapatkan kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Marilah senantiasa kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga diampuni dosa-dosa kita. Semoga dengan kehidupan di dunia ini menjadi wasilah yang terbaik untuk menggapai akhirat yang sebaik-baiknya, dan juga kita menjadi hamba yang selalu diberi hidayah dan kecintaan kita terhadap iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma habib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karih ilainal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilah warzuqna jatinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Aqimussalah.